katalase. Enzim katalase adalah salah satu enzim yang ada pada, terutama paling banyak ada di sel hati. Hepar. Bukan di hatimu loh ya, di hepar gitu. Nah, enzim katalase ini dia mengubah hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2O plus oksigen. Kenapa hidrogen peroksida harus diubah? Karena ini sifatnya racun. Ini merupakan hasil dari respirasi seluler, hasil dari metabolisme, lalu hasil samping ya dari metabolisme, dan ini sifatnya beracun. Maka kalau ada tumpuk di dalam tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, dia akan merusak jaringan karena sifatnya juga asam. Oke. Lalu sama enzim katalase ini dia dipecah menjadi air dan juga oksigen. Dan kita tahu air dan oksigen itu kan nggak beracun toh. Nah, sehingga dia dipecah seperti itu. Nah, nanti saya akan kasih video ke kamu. Videonya adalah video yang harusnya itu kamu praktikum di lab, tapi karena pandemi kan nggak bisa. Mau dimodifikasi supaya kamu bisa bekerja dari rumah, sayangnya hidrogen peroksida itu nggak gampang diperoleh. Sehingga lalu saya dan Bu Kenanga itu membuat videonya, kamu tinggal mengamati dan mengisi tabelnya, bikin analisis, bikin kesimpulan. Tuh. Nah, nanti yang akan terjadi begini, yang akan kita lihat bahwa enzim itu kan tadi dipengaruhi oleh kerja enzim dipengaruhi oleh pH. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Ini yang kemarin sudah sampai situ belum? Sudah kan? Wis dong. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim sudah ya tadi ya, karena tadi sudah ada yang menyebutkan kan? Konsentrasi substrat. Nah, ada 4 hal ini yang nanti akan kamu amati dalam praktikum ini. Meskipun nggak praktikum sendiri ya, tapi tetap melakukan pengamatan. Karena itu nanti jadi masuk nilai kognitif, nilai psikomotoriknya, kan? Meskipun kamu sudah membuat laporan ekoenzim, ada lagi nanti praktikumnya. Kenapa? Karena di soal-soal ujian, kadang-kadang di soal UTBK itu enzim katalase ini masih sangat viral gitu ya, sehingga ini harus diberikan. Nah, nanti itu ada begini, ada 3 tabung ya, ada 3 tabung reaksi yang nanti akan diisi oleh substratnya. Jadi yang jadi substrat adalah siapa yang jadi substratnya? Yang jadi substratnya apa? Halo. 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 Wila dalah. Udah ditinggal turu apa piye iki? Siapakah substratnya? Ini suara saya masuk nggak sih? Halo. Masuk, Bu. Lah, kok renek jawabannya piye? Duh, sedih sekali loh. Saya nanti keluar lagi loh nanti kalau nggak ada Jangan Bu, responnya. jangan keluar lagi Bu, jangan Bu. Lah, nek ora ono sing ngerespon ya aku metu wae to ya. Kalau dari saya enggak tahu Bu. Nah, loh sekarang gini. Kalau ini ada tadi saya tunjukin nih, ya. Kan enzim katalase itu enzim, nama enzim, oke? Dia mengubah H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Nah, berarti substratnya yang mana? Substrat itu yang dikenai atau diubah oleh enzim kan? Substratnya sing ndi? H2O2, Bu. H2O2. Produknya yang mana? H2O sama O2. Nah, H2O sama O2. Apa sing jawab ki? Noel. Kamu siapa namamu? Aku rak ketok soalnya. Iya, Bu, Noel. Noel.
Bangun Noel, ketoke hawane sik ngantuk ngono. Enggak, Bu. Oke. Lah ijek lemes ngono. Nah, jadi substratnya adalah hidrogen peroksid. Nah, hidrogen peroksid. Si enzim katalase ini kan tadi aku bilang ada di sel hati. Maka nanti akan ada ekstrak hati ayam, karena kan dibilangnya enzimnya ada di hati kan. Lalu kita pakai ekstrak hati ayam. Jadi hati ayam yang mentah, lalu kita gerus, kemudian disaring, kita dapat ekstraknya. Berarti enzimnya itu ada di ekstrak hati ayam. Oke? Nah, lalu yang terjadi sekarang, kalau ini dikasih substrat, dikasih H2O2, dikasih hidrogen peroksida semuanya dengan volume yang sama, oke. Lalu kita mau memvariabelkan dengan keasaman, berarti nanti di sini akan ditambahkan misalnya HCl. Sifatnya apa HCl? Asam. Nah, terus kalau misalnya ini mau dibuat basa, kita tambahi apa ya kira-kira? Mau ditambahi apa? Yang sifatnya basa? Wis, NaOH, sifatnya basa kan? Terus yang di sini ditambahi Aquades. Nah, ini yang disebut sebagai variabel bebas. Ya. Nah, lalu hidrogen peroksida tadi sudah ditambahi dengan HCl 1 tetes, NaOH 1 tetes, Aquades 1 tetes, kemudian direaksikan dengan memberikan ke dalamnya ini enzimnya. Enzimnya tadi di mana? Berupa apa enzimnya? Enzimnya berupa apa? Hati ayam itu, Bu. Ekstrak hati ayam. Jadi kita akan menambahkan ekstrak hati ayam. Ekstrak hati ayam. Ya, kita tambahkan semuanya dengan volume yang sama. Jadi ini volumenya sama semua, volumenya. Hidrogen peroksidanya tadi juga volumenya sama. Maka karena ini dibuat sama, hidrogen peroksida, ekstrak hati ayam itu adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu artinya dia yang dibuat sama, dikontrol. Ini adalah variabel bebasnya keasaman. Oke. Nah, kemudian kalau dia sudah ditetesi, nanti akan muncul buih, ya. Buih putih gitu. Tergantung banyaknya tetesan berapa, itu nanti juga akan mempengaruhi. Nah, buih itu apa? Buih itu adalah gas. Ya kan? Isinya gas. Karena tadi dibilang bahwa hidrogen peroksida itu akan diubah jadi apa? H2O2 diubah jadi apa? H2O dan O2. Yes, H2O dan O2. Nah, berarti kalau nanti muncul buih, ada kemungkinan kan itu oksigen kan? Kemudian di bawahnya itu ada airnya. Nah, nanti yang kamu lihat adalah seberapa banyak gelembung itu muncul atau buih itu ada, seberapa banyak. Ketika diteteskan pada HCl ini, gelembungnya banyak enggak? Kalau diteteskan dalam larutan dengan larutan yang lebih basah, dia gelembungnya seberapa? Kalau di sini yang ditambahi Aquades, gelembungnya seberapa? Gitu ya. Nah, terus kalau mau membuktikan bahwa gelembung itu adalah oksigen, kita kasih bara api. Jadi ada bara api, pakai lidi begitu, dikasih pada api, lalu dibiarkan membara, tidak menyala tapi membara, kemerahan gitu. Lalu bara api ini dimasukkan dalam tabung reaksi ini. Apakah bara api itu redup, mati, atau bara api itu menyala? Oke, jadi apakah dia menyala atau redup gitu. Nah, nanti akan kamu lihat, yang dilihat apa sebagai variabel terikatnya. Variabel terikat itu kan sesuatu yang diukur ya.
Yang diukur adalah banyaknya gelembung. Gelembungnya banyak apa enggak? Kayak kemarin kamu waktu di laporan kolaborasi itu kan kamu menghitung gelembung. Tapi karena tidak bisa dihitung dengan apa namanya? Angka, lalu pakai range ya, kira-kira gitu. Kalau ini juga nanti gelembungnya banyak atau sangat banyak atau semakin banyak itu pakai plus 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 aja ya. Kemudian kecepatan gelembung itu waktu dia ditetesi itu cepat banget apa enggak, terus gelembungnya banyak apa enggak. Lalu yang satu lagi yang diamati adalah satu tadi kecepatan munculnya gelembung ya, kecepatan munculnya gelembung itu yang kedua. Alah tulisannya ini nek nganggo ngene iki kok ya elek ya. Terus yang ketiga yang kamu amati adalah nyala apinya. Jadi bara api tadi ketika dimasukkan pada tabung reaksi itu nyala apinya itu besar apa enggak? Nyala api. Minus, plus, 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 dan seterusnya. Nanti pakai tanda itu. Jadi semakin banyak, plusnya semakin banyak. Kalau enggak ada nyalanya ya dia semakin kecil. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok. Silahkan nanti masuk di dalam kelompok. Satu kelompok isinya kamu berberapa ya? Ber-30 ya? Ber-30 nek tak bagi 4 berarti ada berapa? 7. Oke enggak?